Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, nangge amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, dan semoga kawan-kawan semua yang nonton video ini lancar selalu segala urusannya, dan semoga rezekinya barokah selalu, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Nah kawan-kawan, kita bakal membahas sebuah statement yang sedang beredar, dan ini menjadi pertanyaan kan kawan. Padahal dari setengah bulan yang lalu, bahkan 1 bulan yang lalu, channel ini sudah pernah membahas tentang masalah aturan terbaru dari Departemen Tenaga Kerja, bukan imigrasi. Jadi dari Departemen Tenaga Kerja, yang mana ini menjawab dari statement yang dikeluarkan oleh para majikan dan juga statement yang dikeluarkan oleh organisasi. Kita sudah pernah membahasnya. Di situ juga membahas tentang masalah hutang PRT. Mungkin banyak di antara kawan ini memang senang sekali membahas tentang masalah gosip atau mendengarkan masalah gosip. Jadi perkara aturan terbaru apa aja, info terbaru tentang sampean-sampean, mungkin kan kawan tidak begitu menyukai atau memang tidak begitu untung ya, nggak ada untungnya. Tapi sekali lagi gue bakal bahas tentang masalah petisi yang keluar itu, statement itu tentang apa. Semoga bermanfaat. Oke, statement yang konon katanya dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi berisi, jika ada PRT yang meminjam pinjaman dari perusahaan keuangan atau bank dan tidak pernah membayar hutang, imigrasi tidak akan mensetujui visa PRT tersebut, kemudian harus kembali ke rumah atau ke negara asal dalam kurun waktu 7 hari dan tidak pernah diizinkan kembali lagi bekerja di negara Hong Kong. Oke, ini kan yang lagi beredar dan ramai. Jadi kan mungkin ada yang percaya, ada yang bilang enggak percaya. Dan jawaban dari channel ini, berita ini adalah berita hoax. Tetapi sejak sebulan yang lalu memang ada aturan yang membahas tentang masalah ini, dan ini hanyalah sebuah ajuan dari perwakilan partai Aliansi Demokratik untuk Kebaikan Hong Kong, dan itu anggotanya juga para majikan Hong Kong. Jadi belum sah atau belum final. Jadi menimpali isu atau press release dari para majikan, dan di mana para majikan itu bilang bahwa dengan sampean gonta-ganti majikan itu memperburuk citra para majikan di negara Hong Kong. Nah, karena adanya statement seperti itu, maka organisasi itu menimpali balik tentang statement yang dikeluarkan oleh para majikan dan akhirnya dari kedua belah itu saling memberikan statement, barulah ada tanggapan kembali dari Departemen Tenaga Kerja dengan mengeluarkan aturan baru atau merevisi aturan yang lama. Nah, aturan yang lama itu direvisi kembali dan disahkan sekitaran tanggal 4 Mei atau 9 Mei 2024. Sedangkan yang lama ini kan disahkan sekitaran 2018 Jadi karena adanya goncang-gancing di kalangan majikan, agensi, kemudian organisasi. Nah, di saat itulah Departemen Imigrasi baru merevisi. Tapi tetap aja revisi itu tidak menguntungkan sampean semuanya Ini lebih menguntungkan para majikan. Nah, isi dari revisi itu mengatur juga masalah hutangi sampean hutang bank, mana isinya adalah banyaknya bos yang melaporkan PRT-nya sering sekali ganti majikan.
Yang kedua, bos juga melaporkan PRT asing yang sering gonta-ganti majikan dan kemudian mereka ini menyalahgunakan demi keuntungan. Jadi sampai dituduh mencari keuntungan ketika pindah majikan, Rek. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan revisi kode etik tahun 2018. Ini juga isinya mengekang sampai pindah. Walaupun sudah direvisi terbaru sekitaran 4 Mei 2024, tetap aja ini juga mengekang sampean. Jadi tidak ada beda. Ini malah menguntungkan si majikan, Rek. Kemudian yang keempat isinya adalah agensi dilarang membantu atau membujuk dengan mengiming-imingi uang atau materi untuk memutuskan kontrak kerja. Jadi dilarang. Kemudian yang kelima, PRT yang memutuskan kerja, agensi juga harus melaporkan ketika PRT tersebut itu memutuskan kontrak kerja. Nah, melaporkannya itu tidak hanya di Departemen Imigrasi tetapi juga di Departemen Tenaga Kerjaan, kan kawan. Kemudian yang ketujuh adalah adanya kejelasan sejak awal penentuan biaya agensi, baik itu biaya yang dikeluarkan oleh bos, biaya yang dikeluarkan oleh si PRT dan juga agensi. Ini harus diperjelas. Oke, yang kedelapan, jika PRT ini memutuskan kontrak kerja atau bos memutuskan kontrak kerja, ini harus jelas biaya pengembalian agensi setengah atau sepenuhnya. Kemudian yang ke-9, jika pengembalian biaya itu tidak mampu dilakukan oleh agensi tersebut, maka agensi harus membayarnya atau menggantinya dengan CC baru. Jadi kalau sampean memutuskan kontrak kerja atau majikan tidak mau sampean, kemudian agensi harus membayar kembali kepada majikan tersebut setengah harga atau sepenuhnya biaya agensi. Kalau si agensi tidak mau, dia harus menggantinya dengan CC baru. Kemudian yang ke-10, kesepakatan pengembalian setengah biaya agensi atau penuh atau diganti CC itu harus disepakati ketika mereka ini menandatangani kontrak kerja tersebut. Jadi awal-awalnya mau tanda tangan ini sudah dirembuk bagaimana nantinya jika PRT-mu ini memutuskan kontrak kerja sebelum finish kontrak atau kamu yang tidak mau CC-mu. Jadi intinya di dalam posisi ini agensi maju mundur. Kalau mundur kena, maju pun kena, Rek. Tetapi lagi-lagi kalau agensi ini tidak mau mengambil risiko, secara otomatis sampai nanti yang bakal terus didesak untuk tetap bekerja di majikan tersebut. Apapun alasannya, sampean tetap bakal tidak dikasih untuk memutuskan kontrak kerja. Nah, itu adalah revisi terbaru. Nah, yang paling akhir revisi terbarunya adalah mempermasalahkan tentang hutang bank, yang isinya adalah agensi tidak diperbolehkan memberikan info bank atau menyuruh PRT ini untuk pinjam bank dengan tujuan membayar agensi dan juga menggunakan persyaratan untuk hutang bank ini menggunakan kontrak kerja mereka. Karena kontrak kerja itu ada alamat majikan. Jika digunakan untuk utang bank, maka secara otomatis kalau CC ini melarikan diri, secara otomatis majikan yang bakal dikejar. Kemudian inti dari pertanyaan para netizen yang sedang beredar press rilisnya adalah sampen itu tidak diperbolehkan hutang bank jika hutang bank itu untuk membayar biaya agensi, bukan untuk kepentingan sampen sendiri, Rek. Di sini kawan-kawan apakah sudah paham? Nah, sekarang kan sudah tahu ya bahwa adanya revisi terbaru tentang masalah hutang bank. Sekali lagi, tidak diperbolehkan jika itu untuk membayar biaya agensi. Aturan revisi terbaru masalah kode etik barulah dijawab kembali
oleh para majikan waktu itu kan kawan, yaitu tanggal 13 Mei 2024. Jadi pokoknya ini saling bertaut-tautan. Jadi kemarin bos, kemudian ditanggapi oleh Departemen Tenaga Kerja, tanggapi lagi organisasi, sudah dikeluarkan aturan baru, ditanggapi lagi oleh majikan. Nah, isi dari statement mereka adalah, jadi ini press release yang dilakukan oleh 3 elemen rek. Pertama adalah anggota parlemen yang mendukung perjuangan para majikan, kemudian yang kedua adalah perwakilan bos, dan yang ketiga adalah anggota dari DAB atau Aliansi Demokratik untuk Kebaikan Negara Hong Kong. Kita sudah membahasnya tadi ya. Jadi tetap aja itu anggotanya adalah majikan juga. Nah, mereka setelah tahu bahwa Departemen Imigrasi mengeluarkan aturan, jadi mereka mau menambahin lagi nih aturan biar disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja. Isinya apa sih? 1. Menetapkan batasan jumlah uang yang dipinjam oleh PRT asing di negara Hong Kong di perusahaan pemberi pinjaman. Jadi mereka itu mengajukan kembali rek. Ini loh, ini masalah hutang. Banyak sekali PRT yang hutang bank. Tolong dong kalau mereka pinjam itu dibatasi. Tapi belum disetujuin rek. Yang kedua, banyaknya kasus PRT asing yang hutang bank di negara Hong Kong ini menyebabkan banyaknya majikan yang stres akibat mbak-mbak ini loh, wis utang kemudian nggak bayar, sudah utang kemudian kabur, kemudian sudah utang sampai itu juga tidak selesai bayarnya. Nah, karena ada perkara itulah akhirnya bos ini melaporkan kembali kasus-kasus seperti ini kepada Departemen Tenaga Kerja, tapi belum disahkan rek. Sampai yang biasane bikin stres majikan nih, utang bank, kemudian sampai dengan sengaja memutuskan kontrak kerja, dengan sengaja sampai pulang ke kampung halaman, sampai meninggalkan jejak. Lagi-lagi yang stres sopo yo majikanmu, karena majikanmu nanti bakal diteleponi oleh pihak bank, bahkan bakal didatangi oleh pihak bank. Jadi karena itulah kumpulan para majikan ini meminta aturan ini untuk disahkan, tapi belum ada kejelasannya rek. Oke, kemudian yang keempat, nah, aliansi ini juga mewajibkan perusahaan ini membuat data siapa aja PRT yang melakukan pinjaman tidak bayar untuk diberikan kepada Departemen Tenaga Kerja nantinya, agar nanti diperiksa apakah PRT ini wajib disahkan mencari majikan baru, visa barunya nanti perlu disahkan apa enggak. Jadi itu masih tahap penyetoran, tapi Departemen Tenaga Kerja ini belum menanggapi rek. Oke, kemudian yang ketiga, para aliansi demokratik ini juga meminta bantuan legislator Hong Kong untuk mendukung mereka. Jadi karena belum ada tanggapan, jadi mereka juga meminta petinggi di negara Hong Kong untuk mengesahkan. Ya, lagi-lagi ini juga belum disahkan rek. Oke rek, dari sini sampai paham kan? Aturan ini ternyata hanyalah sebuah hoax, tetapi bisa saja aturan ini bakal dijalankan jika majikan ini terus menerus mendesak kepada Departemen Tenaga Kerja untuk satu, membatasi biaya sampai pinjam bank, untuk membatasi jumlah peminjaman di bank. Kemudian juga bisa saja mereka meminta data-data PRT siapa saja yang hutang bank tidak membayar. Jika sudah ada data, secara otomatis sampai mencari majikan ini bakal sulit jika itu disahkan. Lagi-lagi belum disahkan yo rek. Ini hanyalah sebuah ajuan dari mereka. Diterima apa enggaknya ini belum tentu, karena lagi-lagi ini adalah hak asasi sampean mau utang bank. Sampean nggak bayar pun sebenarnya itu hak sampean, tapi
hak mereka ini menuntut sampean untuk tidak bisa kembali lagi bekerja di negara Hong Kong ketika mereka itu dirugikan dari peminjaman bank sampean. Jadi wajar kalau sampean melarikan diri. Kalau majikan melaporkan, secara otomatis sampean tidak bisa mencari majikan lagi. Jadi kalau majikan sudah lelah dan majikan kena teror, sampean bisa dilaporkan ya. Tetapi aturannya belum dijalankan. Oke, semoga dengan adanya sedikit informasi ini menambah wawasan kawan semuanya. Channel Udri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.